Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, para pencari ketenangan hati dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program kita, Kamar Renungan, di channel yang kita cintai bersama, Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Kita berada dalam segmen khusus kita, menggali ajaran-ajaran luhur para ulama klasik pada kitab-kitab agung mereka. Saudaraku sekalian, pernahkah Anda merasakan sebuah kegelisahan? Bukan gelisah karena kurang harta, bukan resah karena tidak punya jabatan, tapi sebuah kegelisahan spiritual. Anda melihat di sekeliling kita, betapa banyak orang yang solatnya rajin, Masya Allah, jidatnya mungkin hitam, tapi lidahnya tajam menyakiti sesama. Pernahkah Anda bingung melihat fenomena di media sosial? Orang-orang bertengkar hebat, saling mencaci, saling menyesatkan, hanya karena perbedaan furu'iyah, cabang-cabang agama. Yang satu menyalahkan yang kunnut, yang satu menyalahkan yang tidak kunnut, yang satu mempermasalahkan jari telunjuk saat tahiyyat, yang lain mempermasalahkan cara memegang tongkat saat khutbah. Kita sibuk mempersoalkan bentuk, mempersoalkan casing atau bungkus, tapi kita lupa pada isi. Kita sibuk memoles wadah, tapi kita biarkan ia kosong melompong dari hakikat. Ini adalah sebuah fenomena yang berbahaya. Al-ghulu fil masahir wa ifragul jawahir. Sikap berlebihan pada tampilan luar dan pengosongan pada esensi atau substansi. Kita merasa sudah menjadi hamba yang taat hanya karena ritual kita terlihat sempurna secara fisik, tapi hati kita kering, akhlak kita jauh dari tuntunan, kita gagal faham. Kita menganggap ibadah hanyalah ritual mahdhah, murni ritual, dan kita melupakan bahwa akhlak dan muamalah adalah inti dari keberagamaan itu sendiri. Inilah penyakit yang ingin kita bedah malam ini. Sebuah penyakit yang membuat kita kaku, keras, dan kehilangan kelembutan Islam. Dan tahukah Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasul-Nya seringkali melakukan pendekatan ekstrim atau pendekatan paradoks untuk mengguncangkan pemahaman kita yang kaku ini, untuk menampar kesadaran kita agar kita bangun dan bertanya, sebenarnya apa inti dari semua ini? Mari kita mulai perjalanan kita. Guncangan pertama yang dilakukan Allah untuk menyadarkan kita tentang hakikat ibadah adalah tentang arah. Kita semua tahu solat itu menghadap kiblat. Hari ini kita menghadap Ka'bah, tapi tahukah Anda, dulu kiblat umat Islam bukan di sana? Selama belasan tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat solat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bisa Anda bayangkan, bertahun-tahun mereka meyakini itulah perintah Allah, tiba-tiba di tengah-tengah solat turun perintah untuk mengubah arah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144,
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Sungguh kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Apakah semua orang langsung sami'na wa ata'na? Kami dengar dan kami taat? Tidak. Inilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang akan kita bahas. Ketika kiblat berpindah, Madinah geger. Orang-orang Yahudi di Madinah mencemooh, lihat Muhammad, dia tidak konsisten, dia rindu pada agama nenek moyangnya di Mekah, dia tidak tahu mana arah yang benar. Orang-orang munafik mulai menyebar fitnah, kalau kiblat yang dulu itu salah, berarti ibadah kita selama belasan tahun sia-sia dong. Kalau kiblat yang baru ini yang benar, berarti saudara-saudara kita yang sudah wafat dan solatnya menghadap Aqsa, mereka celaka. Bahkan di antara sebagian sahabat yang imannya baru, muncul keraguan. Ini bukan masalah sepele. Ini mengubah sesuatu yang fundamental yang dilakukan 5 kali sehari. Maka di tengah kegaduhan dan kebingungan ini, Allah menurunkan sebuah ayat tamparan yang luar biasa, ayat yang mendefinisikan ulang makna kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allahu Akbar. Lihat apa yang Allah katakan, bukanlah kebajikan itu kamu hadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Seolah Allah berkata, kalian ribut soal arah, kalian ribut soal bentuk fisik, bukan itu inti kebajikan, bukan itu al-birra. Lalu apa al-birra itu? Ayat ini menjelaskan satu, iman yang kokoh, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Ini adalah fondasi akidah atau esensi batin. 2, kepedulian sosial, memberi harta kepada kerabat, yatim, miskin, musafir, bantuan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Ini adalah akhlak dan muamalah atau esensi sosial. 3, ritual yang konsisten, mendirikan solat, menunaikan zakat. Ini adalah syariat atau bentuk. 4, integritas karakter, menepati janji, sabar dalam 3 kondisi, miskin, sakit, dan perang. Ini adalah mentalitas atau esensi karakter. Allah sedang mengajarkan kita, arah kiblat, bentuk itu penting, tapi dia adalah perintah. Inti dari ibadah adalah kepatuhan pada Sang Pemberi perintah. Jangan sembah arahnya, jangan sembah Ka'bahnya, sembahlah Allah, Tuhannya Ka'bah. Perubahan arah ini adalah ujian. Apakah kita menyembah kebiasaan, menghadap Aqsa, atau kita menyembah Tuhan yang memerintahkan kita? Hari ini, kita tidak diuji dengan perpindahan kiblat fisik, tapi kita diuji dengan kiblat-kiblat baru. Ada orang yang kiblatnya adalah pujian manusia. Solatnya rajin, sedekahnya kencang, tapi hatinya menghadap pada like, comment, dan followers. Dia tidak sedang menyembah Allah. Dia sedang menyembah validasi. Ada yang kiblatnya fanatisme kelompok.
Yang penting kelompok saya benar, kelompok lain salah. Dia lupa bahwa kebenaran sejati al-haq adalah Allah. Dia sibuk menghadap timur kelompoknya atau barat golongannya dan lupa bahwa al-bir, kebajikan, adalah iman, akhlak, dan kepedulian sosial yang melintasi batas-batas itu. Ayat ini menampar kita. Jangan jadi hamba bentuk, jadilah hamba hakikat. Jangan jadi penyembah ritual, jadilah penyembah Allah yang memerintahkan ritual. Itu baru guncangan pertama. Sekarang kita masuk ke guncangan kedua yang lebih ekstrim seperti yang saya janjikan di awal. Jika guncangan pertama soal arah, kiblat, guncangan kedua ini soal sarana bersuci. Kita tahu, untuk sholat kita harus suci dari hadas kecil dengan wudu, dan suci dari hadas besar, junub, dengan ghusul atau mandi wajib. Keduanya menggunakan apa? Air. Air adalah simbol bersih, suci, kejernihan. Logis. Tapi apa yang terjadi jika tidak ada air? Allah memberikan rukhsah, keringanan, dan keringanan ini secara logika manusia sangat paradoksal. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 dan juga Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, apa solusinya? Fatayammamu sya'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu. Ini dia paradoksnya. Air adalah simbol bersih. Debu, sya'idan tayyiban, adalah simbol kotoran di mata kita. Tapi Allah memerintahkan kita bersuci menggunakan sesuatu yang di mata kita kotor untuk menggantikan sesuatu yang bersih. Kenapa Allah melakukan ini? Untuk lagi-lagi menampar logika kita. Untuk berkata, wahai hambaku, bersuci itu bukan masalah airnya atau debunya. Bersuci itu adalah masalah kepatuhanmu pada perintahku. Bentuknya bisa hilang, tapi hakikatnya kepatuhan untuk bersuci sebelum menghadapku harus tetap ada, walau dengan sarana yang paradoksal. Dan ada kisah luar biasa tentang ini. Kisah ini adalah asbabul wurud, sebab munculnya hadis yang menjelaskan tata cara tayamum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah bercerita kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu, Ammar sedang dalam sebuah perjalanan safar bersama pasukan. Di tengah perjalanan, dia ihtilam, mimpi basah, sehingga dia dalam keadaan junub, hadas besar. Dia harus sholat subuh. Dia cari air untuk mandi wajib, tidak ada. Lalu Ammar berijtihad. Dia menggunakan kias, analogi. Logika Ammar berkata, jika wudu tidak ada air, gantinya tayamum, mengusap debu di wajah dan tangan. Maka ghusul, mandi besar atau hadas besar tidak ada air, gantinya pasti mandi debu. Logis bukan? Sangat logis. Apa yang Ammar lakukan? Fatama'aka kama tama'aku dabbah. Dia melepaskan pakaiannya, lalu berguling-guling di atas tanah. Dia lumuri seluruh badannya dengan debu, persis seperti hewan ternak berguling-guling di tanah. Subhanallah. Bayangkan pemandangan itu. Seorang sahabat mulia, demi ingin taat, demi ingin sholat, dia rela berguling-guling di debu pagi-pagi buta. Dia tidak malu, yang penting sholatnya sah menurut ijtihadnya. Selesai mandi debu, dia sholat. Ketika rombongan kembali ke Madinah, Ammar menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
Saya junub, tidak ada air, maka saya berguling-guling di debu. Apa respon Rasulullah? Beliau tidak memarahi ijtihad Ammar. Beliau tidak menyalahkan semangat Ammar. Beliau tersenyum. Senyum apresiasi atas kesungguhan Ammar mencari cara untuk taat, sekaligus senyum untuk meluruskan pemahamannya. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Ammar, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha." Sesungguhnya, cukuplah bagimu melakukan begini dengan kedua tanganmu. Lalu, apa yang Nabi lakukan? Thumma daraba biyadayhil arda darbatan wahidatan, thumma masaha bishimali alal yamin, wa zahira kaffaihi wa wajha. Lalu beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah 1 kali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya, mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Selesai. Itu saja. Lihatlah betapa indahnya Islam. Ijtihad Ammar yang logis, mandi sama dengan berguling, ternyata keliru. Syariat yang diajarkan Nabi cukup usap wajah dan tangan, bahkan untuk junub. Ternyata jauh lebih simpel dan terus terang tidak logis menurut analogi tadi. Kenapa junub, hadas besar, tayamumnya sama dengan wudu, hadas kecil? Ini adalah pelajaran ketiga. Hakikat ibadah adalah tunduk, ta'abbud, bukan sekedar logika, ta'akul. Akal kita terbatas, kita harus tunduk pada nas, teks wahyu, bahkan ketika akal kita tidak sepenuhnya memahami kenapanya. Tayamum membunuh arogansi intelektual kita. Tayamum mengajarkan bahwa inti bersuci adalah kepatuhan pada perintah Allah. Allah bilang pakai debu, kita pakai debu. Allah bilang cukup usap wajah dan tangan, bahkan untuk junub, kita lakukan. Bentuk berguling-guling yang Ammar ciptakan berdasarkan logika dikoreksi oleh bentuk yang ditetapkan oleh wahyu, usap wajah dan tangan. Tapi hakikat kepatuhan Ammar diapresiasi oleh Nabi. Pelajaran ini juga berlaku pada hal lain. Contohnya makanan haram. Kita tahu bangkai, darah, daging babi itu haram. Surat Al-Maidah ayat 3. Itu bentuk larangannya. Jelas, tapi dalam kondisi doruroh atau darurat, kita tersesat di hutan. Tidak ada makanan lain. Kita hampir mati kelaparan. Apa yang terjadi? Famanit turra fi mahmasyatin ghairu mutajanifin li ithmin, fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bangkai yang tadi haram, bentuk, tiba-tiba menjadi halal. Bentuknya berubah dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena syariat Islam punya hakikat yang lebih tinggi, yang disebut maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan inti syariat. Salah satu tujuan tertingginya adalah hifdun nafs, menjaga jiwa. Dalam kondisi normal, bentuk larangan, jangan makan bangkai, harus ditaati. Tapi, dalam kondisi darurat, hakikat syariat, jaga jiwamu agar tidak mati, harus didahulukan. Allah tidak kaku. Allah tidak ingin kita binasa karena kaku pada bentuk larangan. Ini menunjukkan betapa agungnya agama ini. Ia punya aturan bentuk yang tegas, tapi ia juga punya fleksibilitas yang luar biasa. Ketika hakikat, seperti nyawa, dipertaruhkan. Sekarang, setelah kita diguncang oleh Al-Quran, kisah kiblat, dan As-Sunnah, kisah tayamum Ammar, mari kita mampir ke taman hikmah para ulama kita. Bagaimana para ulama klasik, seperti Imam Al-Ghazali, menerjemahkan konsep hakikat versus bentuk ini. Dalam ibadah kita sehari-hari, kita buka kitab agung beliau, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Imam Al-Ghazali adalah seorang master dalam membongkar asrar, rahasia-rahasia di balik ibadah. Beliau tidak puas jika kita hanya melakukan gerakan ibadah. Beliau ingin kita menemukan ruh atau jiwa dari ibadah itu. Kita ambil contoh ibadah yang paling sering kita lakukan. Wudhu. Bagi kebanyakan kita, wudhu adalah fikih, yaitu niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Tertib. Selesai. Sah. Itu adalah bentuk wudhu. Dan itu wajib. Tidak boleh salah. Tapi Imam Al-Ghazali bertanya, apakah hatimu ikut berwudhu? Beliau dalam Ihya menjelaskan hakikat wudhu. Beliau berkata,
Saat engkau berkumur, bentuk fikih, hadirkan dalam hatimu. Hakikat, ya Allah, sucikan lidahku ini dari gibah atau menggunjing, dari namimah, adu domba, dari dusta. Saat engkau istinsyak, memasukkan air ke hidung, bentuk, hadirkan niat, hakikat. Ya Allah, jauhkan hidungku ini dari mencium bau-bau yang kau haramkan. Saat engkau membasuh wajahmu, bentuk, wajah yang akan menghadap Allah, hadirkan rasa malu, hakikat. Ya Allah, putihkan wajahku di hari kiamat saat banyak wajah menghitam. Sucikan mataku dari memandang yang haram. Sucikan telingaku dari mendengar yang haram. Saat engkau membasuh tangan kananmu, bentuk, ingatlah, hakikat. Ya Allah, sucikan tanganku ini dari mengambil yang bukan hakku, dari menyakiti orang lain. Berikanlah catatanku di tangan kananku kelak. Saat engkau membasuh tangan kirimu, bentuk, berdoalah, hakikat. Ya Allah, aku berlindung dari menerima catatan amalku di tangan kiriku. Saat engkau mengusap kepalamu, bentuk, hadirkan kepasrahan, hakikat. Ya Allah, lindungi rambut dan kepalaku dari api neraka. Jangan biarkan isi kepalaku ini, pikiranku, sombong dan angkuh. Dan saat engkau membasuh kakimu, bentuk, tetapkan hatimu, hakikat. Ya Allah, mantapkan langkah kakiku di atas syirat. Jangan biarkan kakiku ini melangkah ke tempat-tempat maksiat. Allahu Akbar. Itulah wuduknya para arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Bentuknya sama dengan wuduk kita, airnya sama, gerakannya sama, tapi rasanya beda. Hakikatnya hadir. Wuduk mereka bukan sekedar membersihkan kotoran fisik, tapi wuduk mereka adalah proses taubat, pertobatan, yang simultan. Setiap basuhan air adalah gugurnya dosa-dosa fisik dan spiritual. Inilah yang hilang dari kita. Kita sibuk berdebat, apakah menyentuh kulit lawan jenis membatalkan wuduk atau tidak. Ini perdebatan fikih soal bentuk, tapi kita tidak pernah berdebat dengan diri kita sendiri. Apakah hasad saya, sombong saya, gibah saya sudah membatalkan pahala wuduk saya? Kita sibuk memastikan air wuduk kita tidak mustakmal atau bekas dipakai. Tapi kita tidak pernah sibuk memastikan apakah hati kita sudah mustaqim saat berwuduk. Imam Al-Ghazali ingin mengajarkan, jangan pisahkan jasad atau ragat, ibadah dengan ruh atau jiwa ibadah. Solat tanpa khusyuk menghadirkan hati adalah seperti jasad indah tanpa nyawa. Puasa tanpa takwa seperti mayat yang tidak makan dan tidak minum. Haji tanpa mabrur atau perubahan akhlak hanyalah rekreasi spiritual. Bentuk itu penting. Kita tidak boleh meremehkan fikih. Solat harus benar gerakannya. Wuduk harus benar rukunnya. Tapi jangan pernah berhenti di situ. Tembuslah bentuk itu, selami hakikatnya. Saudaraku sekalian, dari 3 perhentian kita tadi, guncangan kiblat dalam Al-Quran, paradoks tayamum dalam hadis, dan kedalaman asrar wuduk dari Imam Al-Ghazali, apa pelajaran besar dan filosofi agung yang bisa kita petik? Pelajaran besarnya adalah, Allah menginginkan hati kita, bukan sekedar gerakan kita. Allah Al-Musawwir, Sang Maha Pembentuk, Dia yang menciptakan bentuk yaitu syariat untuk kita. Dan Dia menciptakan bentuk itu sebagai kurikulum atau alat uji. Kenapa Allah ubah kiblat? Untuk menguji, hambaku ini menyembah aku, yaitu sang perintah, atau menyembah kebiasaan, yaitu arah aqsa. Kenapa Allah perintahkan tayamum pakai debu? Untuk menguji, hambaku ini mau tunduk atau ta'abud pada perintahku yang aneh menurut akalnya, atau dia akan sombong dengan logikanya. Kenapa Allah perbolehkan bangkai saat darurat? Untuk mengajarkan, hambaku ini paham prioritas, menjaga nyawa sebagai hakikat, atau dia kaku pada aturan bentuk, haramnya bangkai, sampai dia binasa. Syariat atau bentuk adalah jembatan untuk sampai kepada Allah, hakikat. Tapi banyak dari kita yang jatuh cinta pada jembatannya. Kita sibuk mengagumi arsitektur jembatan, mengecat jembatan, berdebat soal bahan baku jembatan, sampai kita lupa menyeberangi di atas jembatan itu untuk bertemu dengan sang tujuan. Solusi untuk fenomena sosial di awal kita, fenomena keresahan, saling menyalahkan karena beda furu, merasa ibadah tapi akhlak buruk adalah dengan kembali ke hakikat. Jika Anda memahami hakikat solat adalah tanha
anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Anda tidak akan mungkin mencaci maki orang lain setelah solat. Jika Anda masih mencaci maki, berarti solat Anda baru bentuk, belum sampai hakikat. Jika Anda paham hakikat wudu adalah taubat, seperti kata Imam Al-Ghazali, Anda akan malu berbuat dosa lagi dengan anggota badan yang baru saja Anda sucikan itu. Jika Anda paham hakikat kiblat adalah kepatuhan, seperti dalam surat Al-Baqarah 177, Anda tidak akan sombong merasa paling benar sendiri, karena yang Anda cari adalah albir, kebajikan hakiki, dan ridho Allah, bukan pembenaran atas arah solat Anda. Maka, di penghujung kamar renungan kita malam ini, mari kita luangkan waktu 1-2 menit saja. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita sejenak. Mari kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita. Tanyakan pada diri kita masing-masing, "Ya Allah, solatku selama ini sudahkah ada ruhnya? Atau baru sekadar gerakan senam yang kosong? Wuduku selama ini sudahkah menjadi ajang taubat? Atau baru sekedar membasahi kulit yang kering? Puasaku sudahkah melahirkan takwa? Atau baru sekadar memindahkan jam makan? Hajiku sudahkah mengubah akhlakku? Atau baru sekadar menambah gelar di depan namaku? Jangan-jangan kita adalah orang yang paling sibuk memoles cangkang, namun isinya kosong melompong. Jangan-jangan kita adalah Ammar bin Yasir yang sibuk berguling di debu karena logika kita, padahal syariatnya begitu mudah, cukup usap wajah dan tangan, namun kita sombong untuk belajar dan tunduk. Jangan-jangan kita adalah orang yang ribut soal timur dan barat, tapi kita lupa memberi makan anak yatim dan menepati janji. Ya Allah, Ya Rabb, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kami manfaat dari apa yang Kau ajarkan, dan tambahkanlah ilmu kami. Ya Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Berikan kami kemampuan, Ya Allah, untuk tidak hanya sibuk pada bentuk, tapi menyelami hakikat dari setiap ibadah kami. Jadikan wudu kami sebagai taubat. Jadikan solat kami sebagai mi'raj, kenaikan spiritual. Jadikan hidup kami penuh makna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kamar renungan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.